Jangan lupa like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan loncengnya ya. Obrolan pas di sini kita kembali lagi untuk ngobrol-ngobrol ya bersama dengan apoteker kita Mirsa Opini. Nah, tapi sebelum kita lanjutkan ngobrol-ngobrol kita akan challenge dulu nih apoteker Sally kita di sini untuk bermain games untuk jawab cepat tentunya di This or That. Nah, jadi langsung saja nih pemirsa Opini, sudah ada beberapa pertanyaan nih yang akan kita tanyakan. Sesuai tadi requestan beliau ya. Kalau kita sebagai pasien ketemu dengan beliau, tanya saja nggak apa-apa nih. Dosisnya apa, obat itu, terus juga bagaimana cara minumnya, expired dan segala macam boleh ditanyakan. Maka daripada itu saya akan nanya kepada Mbak Sally dulu nih. Oke, Mbak Sally sudah siap, Mbak? Menjawab pertanyaan nih? Siap. Langsung saja di This or That, pertanyaan yang pertama nih. Obat generik atau obat paten? Generik. Generik. Oke, minum obat setelah makan atau sebelum makan? Tergantung kebutuhan. Oke, tergantung kebutuhan Iya, ya? karena ada kondisi harus ada yang sebelum, ada yang setelah. Oke. Nggak bisa saya memilih, karena harus ada jawaban semua itu. Oh, benar, beda-beda ya? Iya, betul. Nah, nanti kita kupas nih pemirsa Opini. Lanjut lagi nih, konsultasi apoteker atau tanya teman? Konsultasi apoteker. Oke. Apoteker offline ya, jangan sampai apotekernya apoteker online. Iya, kita nggak tahu siapa yang jawab ya. Betul. Ada tuh holadoc ya. Iya. Lanjut lagi nih, vitamin tablet atau vitamin cair? Tablet. Tablet. Iya. Oke. Nah, obat sirup atau obat kapsul? Kapsul. Obat kapsul. Oke. Terus juga obat herbal atau obat kimia? Ayo, yang mana ya? Kimia. Oke. Nah, yang Kimia, penasaran? tapi ada penjelasan ya. Oke. Herbalnya yang seperti apa dulu? Nanti kita kupas. Nah, Bagus bener juga nih. yang kedua ya. Kan banyak nih juga di masyarakat kan, oh jangan minum obat-obat yang banyak kandungan kimianya, nanti ini betul. segala macam. Minumlah obat herbal. Iya, herbal yang 3 seperti bulan apa? fokus bisa membeli 1 unit mobil. Wah. Biasa kan gitu ya. Oke, Jualan betul. obat. Iya. Lanjut nih, minum obat dengan air putih atau air teh? Air putih. Oke. Harus air putih. Oke, ini biasanya kayak kakek zaman dulu ya. Nggak, kalau Minumnya teh pakai justru bisa meniadakan reaksi obat tersebut. Tapi jangan salah, ada obat yang harus diminum dengan susu. Ada juga. Oh, ada juga? Ya, susu ataupun air santan. Obat anti jamur kayak Griseopulpin itu bagus diminum dengan susu. Tapi kalau minum obat dengan teh itu nggak ada. Ya, karena dalam teh bisa ada tanin ya. Oh, berarti memang ada obat khusus ya? Iya. Karena kan kalau kita minum obat terus minum susu, orang-orang bilang kan itu Iya, nanti menetralkan. akan Tapi ada obat yang mana yang ketika kita minum obat tersebut memang disarankan untuk kita minum dengan susu ataupun dengan yang tadi air santan yang mengandung santan itu boleh. Oh, oke nih. Nah, Gitu. kita lanjut lagi nih. Minum obat langsung habis atau bertahap? Bertahap. Bertahap nih, langsung habis. OD nanti. Anti OD iya. Oke deh. Itu dia Mirsa Opini, pertanyaan Seru sudah juga dijawab. ya. Deg-degan lu ya. Deg-degan saya. Nah, kita jawab nih. Ini juga yang beredar juga di masyarakat nih, kalau ke apotek kan, Mbak, saya mau obatnya yang paten. Iya. Mbak, saya mau obatnya yang generik aja. Mungkin dari harga mungkin lebih murah atau gimana. Nah, silakan nih sang ahlinya menjelaskan apa sih perbedaannya, Mbak Sally? Perbedaan. Berarti obat paten dan obat generik. Obat paten adalah obat yang dipatenkan. Itu biasanya 20 tahun. Jadi nanti ketika habis masa patennya, semua pabrik obat bisa memproduksi. Jadi dia menemukan dia penemu gitu. Oh, berarti hanya pabrik itu yang bisa memproduksi? Iya, jadi kalau nama obat paten dia ada itu 20 tahun. Tapi ketika nanti 20 tahun udah selesai itu semua pabrik boleh memproduksi. Jadi dia mengcopy istilahnya, mengcopy. Jadi nanti ada kan obat zat aktif A dengan pabrik A, B, C, D, E gitu kan. Itu satu obat paten. Kalau obat generik adalah obat yang mana dia langsung menuliskan zat aktifnya. Sebenarnya obat generik itu sama kayak di pasar itu sebenarnya banyak obat generik loh, tapi dia bermerek. Karena obat paten tuh kita sangat tidak terlalu banyak untuk di Indonesia, di dunia pun juga sama. Jadi mereka punya hak paten yang hanya dia sendiri yang bisa memproduksi. Gitu dia. Tapi masyarakat banyak taunya bermerek pasti itu paten. Enggak begitu sebenarnya. Oke, justru paten itu pengertiannya adalah dia yang punya hak paten. Dia punya hak paten sendiri, dia yang boleh memproduksi sendiri. Betul. Karena pabrik itu yang menemukan dan itu 20 tahun. Betul.
Nanti setelah dia selesai masa patennya, semua pabrik boleh memproduksi juga. Jadi yang itu ya produk kopi. Jadi jangan salah tuh Bang, yang ada bermerek di luar sana itu sebenarnya tidak semua obat paten. Itu bisa dihitung dengan jari yang mana sebenarnya obat paten, tetapi dia bermerek aja. Gitu. Itu Mas Sob ini sudah dapat nih Ya, itu penjelasannya ya. Dan lanjut lagi nih untuk masalah tadi tuh obat herbal atau juga obat kimia. Nah, ini paling penting nih untuk kita Obat edukasi herbal, ke masyarakat nih. Obat herbal ini dalam artiannya, jadi gini, di dalam dunia kefarmasian obat herbal itu ada obat herbal terstandar, bahkan ada obat herbal yang sudah melalui uji kimia, uji klinis, bukan uji kimia, uji klinis itu fitofarmaka. Jadi obat kimia di sini di pengertian masyarakat suka kimia itu kan bahan-bahan yang berbahaya, enggak. Betul. Jadi obat kimia itu kan bahan dia melalui proses penemuan yang mana diproduksi kemudian dibuat. Terus obat herbal kan lebih ke dari tumbuh-tumbuhan herbal. Tetapi satu lagi, herbal yang seperti apa dulu? Herbal dan obat kimia yang seperti apa dulu? Jadi obat herbal boleh, obat kimia boleh, asalkan dia sudah terstandar. Obat herbal pun juga harus yang terstandar, yang udah ada penelitiannya, yang itu terstandar, dan itu ada aturannya juga. BPOM juga mengawasin itu, sama dinas kesehatan juga, Kemenkes juga ada itu. Karena ada beberapa juga yang jual di pasaran gitu obat herbal. Wah, ini satu obat bisa untuk semua seluruh penyakit gitu. obat dewa. Obat dewa, betul. Ini banyak yang hati-hati. dijual. Oke, jadi hati-hati nih untuk masyarakat. Jangan mentang-mentang dengan obat herbal labelnya bisa untuk semuanya. Jadi mau sakit mah, terus juga sakit kepala, sakit gigi, sakit atau hati, sakit mata. Nah, itu minum obat itu semua. Padahal memang sudah ada kandungannya, Mbak Silvia. Iya, jadi obat herbal boleh, tapi harus yang tadi ya Bang, terstandar. Obat kimia pun juga sama. Itu mungkin bahasa di masyarakat aja ya. Gitu. Oke. Nah, kita lanjut lagi nih untuk obat nih, obat sirup atau juga obat kapsul. Nah, Mbak Silvia tadi kan menjawab obat kapsul nih. Apakah memang yang bisa diserap sama tubuh kita tuh lebih cepat untuk reaksinya di obat kapsul, sehingga Mbak Silvia juga menjawab untuk dari obat kapsul itu tadi? Itu lebih ke subjektif ya, subjektif karena saya tidak suka rasa bau ya. Tetapi dari segi dari keilmuannya, kenapa ada sirup, kenapa ada kapsul, itu berkenaan dengan zat aktif obat tersebut, yang mana dia tidak larut, tidak stabil dalam air, maka dia harus dibuat dalam bentuk sirup. Tapi kalau dia stabil, dia bisa berbentuk dalam sirup, kayak gitu. Sebenarnya itu lebih ke subjektif saya aja gitu. Terus kenapa sih ada obat sirup, kenapa ada obat injeksi, ada obat itu? Satu, untuk peruntukannya. Kedua, dia berkenaan juga dengan kelarutan, sifat dari zat aktif obat itu sendiri. Ada yang dia rusak dengan air, ada dia rusak dengan cairan penambah seperti alkohol, itu nggak bisa. Jadi dia dibuat udah sudah disetting sama pabrik ya, oleh formulator hebat kita di Indonesia maupun di dunia. Itu udah mereka ilmunya udah riset, mereka R&D, research and development, mereka sudah meneliti itu kayak gitu. Tapi kalau pilihan saya itu lebih ke sayanya aja, saya pengennya kapsul, gitu. Nah, biar gampang aja. Untuk ini juga nih, biasa juga terjadi di masyarakat Mas Nili, begitu sakit terus datang ke dokter, dok saya nggak mau minum obat, maunya disuntik aja gitu. Karena beranggapan mungkin kalau suntik cairan langsung masuk ke pembuluh darah gitu. Nah, apakah memang sebaiknya seperti itu nih, Mbak? Jadi kalau untuk keputusan memberikan obat oral ataupun suntikan itu tetap saja wewenangnya dokter. Namun dari segi kita farmasi itu kita membedakan dari pengen yang dicapai sama dokter dengan kondisi pasien. Mungkin saya akan sedikit menjelaskan, dokter pengen ada reaksi cepat dengan pasien, otomatis dia akan menyuntikkan ke pembuluh darah. Tapi kalau memang pasien belum membutuhkan untuk yang reaksi cepat, biasa di oral. Kenapa oral? Untuk efek sampingnya lebih minimal dibandingkan kita melalui pembuluh darah. Itu wewenang dokter ya, Bang ya. Tetapi saya dari segi farmasi seperti itu. Tergantung peruntukan dokternya, maunya cepat, reaksi cepat, atau justru reaksinya lebih continue ya, bukan lebih lambat. Jadi nggak bisa juga untuk nego-nego. Ya, itu tergantung dokternya nanti yang memutuskan ya. Dokter nanti akan menilai kondisi si pasiennya seperti apa. Betul, karena ada orang yang, wah dok, saya nggak bisa minum tablet gitu. Atau saya nggak bisa nelen obat gitu ya. Betul, lebih baik saya disuntik aja langsung, nggak masalah daripada harus minum obat. Iya. Nanti dokter yang akan nentuin itu, Bang. Oke, jadi nanti kondisinya seperti apa, si dokternya yang akan mengecek si pasiennya terlebih dahulu nih. Nah, untuk penyimpanan, Mbak, tadi juga kita kan juga bahas untuk menyimpan, ada masa obat begitu sudah dibuka. Nah, kalau sebaiknya nih nyimpan obat itu di dalam kulkas atau juga cukup di suhu ruangan gitu?
Jadi untuk penyimpanan obat kita harus kembali ke kemasan. Nanti kan di kemasan ada informasi obat di situ. Yang jelas disimpan di tempat yang suhu kering, jauh dari paparan sinar matahari langsung. Itu secara umum. Tapi kalau untuk detailnya itu bisa kita lihat lagi nanti di ini ya, brosurnya obat dikasih tahu. Tapi bagus enggaknya itu tadi, jangan langsung kena paparan sinar matahari, ya jangan di tempat yang lembab, kayak gitu. Secara umum ya, tapi nanti lihat lagi di brosur obat tersebut. Jadi nggak harus langsung di dalam kulkas gitu ya. Yang penting di suhu ruangan, ya di dalam ruangan juga boleh. Itu yang penting jangan tempat lembab. Terus terpapar sinar matahari langsung, tidak langsung. direkomendasi, betul. Khawatirnya ini orang ada yang mungkin belum ada kulkas di rumahnya karena dia sakit, akhirnya beli kulkas. Karena alasannya untuk mau nyimpan obat. Tapi ada, jangan salah, ada juga obat yang mesti di kulkas. Jadi maka kata-kata saya lihat di brosur obat. Nanti kan dikasih informasi 2 sampai 8 derajat Celcius itu berarti harus suhu kulkas. Kalau enggak dia akan rusak. Jadi kita kembali lagi ke brosur obat, tapi secara umum disimpan di yang tadi. Jangan kena paparan sinar matahari, di tempat yang sejuk, kemudian di tempat yang kering yang enggak lembab. Gitu. Nah, yang menariknya dari tata cara minum obat, Mas Hedi. Ada juga orang yang mau minum obatnya karena takut pahit, mungkin pakai sirup atau juga pakai pisang. Nah, itu bagus nggak sih? Nah, kembali lagi, yang obat yang untuk makan pisang ini ada juga loh obat yang justru kalau kita barengan dengan pisang justru menimbulkan efek samping yang berbahaya, ya. Jadi alangkah baiknya kalau untuk mau tambah nggak apa-apa dengan sirup manis aja. Boleh berarti pakai sirup manis. Boleh. Sirup manis atau kita campur dengan kayak air gula kayak itu lebih aman. Tapi kalau untuk buah pisang kembali lagi kita harus lihat lagi zat aktif obat tersebut bereaksi nggak dengan buah. Gitu. Jadi kalau saya lebih amannya kita tetap minum obat dengan air putih biasa nanti setelahnya. Jadi bukan yang seperti zaman saya dulu obatnya dimasukin ke pisang. Saya juga pernah seperti itu tidak direkomendasikan. Nggak apa-apa setelahnya boleh. Ataupun kalau mau mencampur air ditambahkan melarutkan dengan air gula pun juga nggak apa-apa. Kalau pisang nggak langsung. Karena ada orang yang anti minum obat ya, ada. takut pahit, terus muntah lagi dia, akhirnya nggak bisa minum obat, maka diakalin pakai pisang. Di pasaran ada loh Kak yang pemanis buah khusus itu ada. Jadi pemanis kalau kita kayak sirup rasa melon, rasa itu ada. Itu trik untuk biar kita bisa nelan obat ya. Oke deh pemirsa Opini, jangan kemana-mana ya, obrolan masih akan kita lanjut kembali. Kami berdua akan segera kembali lagi hanya untuk Anda.